Kami juga ucapkan selamat datang kepada para undangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, terlihat diwakili oleh Kepala Seksi Pendidikan Media dan Pondok Pesantren. Kami juga selamat datang kepada Ketua DPP FKD yang diwakili oleh Sekretaris Umum DPD. Kebaliknya, power, klik. Sok balik, keluarkan lain. Kebalik tuh. Bapak mana? Itu. Oh. Yo. Nah, iya sih. Hah? Ayo klik. Yuk main. Mana klip mana? Itu nak. Mana wae? Monitor. Mana aja? Oh, aja. Mana? Hah? Standby. Kumaha? Terima kasih untuk foto. Mohon perhatian, kita akan mulai. Malik itu. Kalau salah masuk ke. Terima kasih. Iya. Dari mana? Stop. Aku salah kieu. Sok. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Manas FKDT. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Seperti dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Bupati Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Tasikmalaya, yang kami Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya atau yang mewakili, yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Tasikmalaya, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari Pengadilan atau yang mewakili Kepala Subdirektorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Dunia dan Pesantren Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasik. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Pendidikan Dunia dan yang kami hormati Ketua FKDT yang dipimpin oleh yang kami hormati Ketua DPFKD Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Pak dan lembaga agama saya mengucapkan puji sama syukur kepada Allah Subhanahu atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahmi pada hari Ahad tanggal 6/15 Mei 2022 bertempat di Aula IAIC Komplek Mana tripod? Cipayung, Jakarta. Dalam acara pelantikan Kabupaten Tasikmalaya, Kamera kenapa Pak? pembinaan guru dan pemeriksaan hasil ujian bersama Madrasah Diniyah tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mengawali acara ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat yang dilakukan oleh yang kami Haji Koswandi, Guru Madrasah Diniyah Kecamatan Sukaraja, Kori tingkat. Apa aja juga fokus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa.
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, untuk hikmatnya kita doa bersama yang dipimpin oleh yang dihormati Iman Nurjaman MSI. Disilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana وتغرق بها عنا دار الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى يا نعم النصير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم وما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم وما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Forum komunikasi di dunia merupakan forum bagi insan berdasar dunia seluruh Indonesia sebagai wadah interaksi dan berkembang. Keberadaannya menjadi sangat penting dalam proses pencetakan generasi Quran. Dan hari ini melangsungkan prosesi pelantikan pengurus DPKDT Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu, marilah kita ikuti bersama laporan penyelenggaraan yang disampaikan oleh panitia pelaksana. Yang kami hormati, Tuti Quraisyan MPDI, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bupati Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati Unsur Forkopimda Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati Kepala Subdirektorat Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Kementerian Agama Republik Indonesia beserta staf, yang kami hormati Kepala Seksi Diniyah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi PD Pontianak, yang kami hormati Ketua Umum DPP FKDT yang diwakili oleh Sekretaris Umum, yang kami hormati Ketua DPW FKDT Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati pimpinan Ormas Islam dan pimpinan lembaga agama Islam se-Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Cipasu, yang kami hormati Camat Singaparna beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, yang kami hormati Kepala Desa Cipakat, Sukamulya dan Sukaasih Kecamatan Singaparna, dan yang kami hormati Ketua DPC FKDT Kabupaten Tasikmalaya beserta jajaran Ketua FKDT Kecamatan, Kepala dan Guru Desa Kabupaten Tasikmalaya yang berbahagia. Maju. Terucap syukur alhamdulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia, sehingga pada saat ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dapat menghadiri kegiatan ini. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Isa Muhammad. Berkat perjuangan beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khotibul sebagai rahmatan lil alamin. Pinahkan kamera utama. Izinkan saya menyampaikan laporan panitia pelantikan pengurus pembinaan guru diniyah dan pemeriksaan hasil ujian akhir bersama Madrasah Diniyah KDT Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. B. Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. C. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. D. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Pedoman organisasi FKDT Kabupaten Tasikmalaya. F. Prosedur operasional standar ujian akhir bersama Madrasah Diniyah Takmiliyah tahun 2022. B. Program kerja FKDT Kabupaten Tasikmalaya. Dengan nama kegiatan pelantikan pengurus, pembinaan guru diniyah dan pemeriksaan Ganti kamera utama bersama Madrasah Diniyah Takmiliyah FKDT Kabupaten Tasikmalaya. Hadirin yang kami hormati, kegiatan pelantikan pengurus, pembinaan guru diniyah dan pemeriksaan hasil ujian akhir bersama Madrasah Diniyah Takmiliyah FKDT Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan pada hari ini Ahad sampai dengan besok tanggal 15 sampai dengan 16 Mei 2022. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari beberapa kegiatan. Pertama, musyawarah cabang yang dilaksanakan tanggal 26 sampai 27 Februari 2022 di Pondok Pesantren Al-Ittihad Kampung Dinding Arif dan Curug Cimadinding, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Saropa. Kedua, pelaksanaan ujian akhir bersama pada saat Takmiliyah yang dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Sabtu tanggal 11 sampai 14 Mei 2022. Ketiga, pemeriksaan hasil ujian akhir bersama Madrasah Diniyah Takmiliyah tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada 11 sampai 14 Mei 2022 sebanyak 5 mata pelajaran dan
dan 2 mata pelajaran periksa saat ini di tingkat kabupaten. Hadirin yang kami hormati, kegiatan ini beraula Yaica Cipasung, Tasikmalaya dan ruang kelas Islam Cipasung diikuti oleh peserta utusan kecamatan sebanyak 374 orang, pengurus FKDT Kabupaten Tasikmalaya dan Laskar Dinia sebanyak 101 orang, dan tamu undangan sebanyak 28. Dengan anggaran yang bersumber dana ganti kamera swadaya utama, Madrasah ini Dinia kamera 2. Aliyah se-Kabupaten Tasikmalaya. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Cipasung yang telah memfasilitasi kegiatan ini, peserta dan tamu undangan yang berkenan hadir pada kegiatan ini, dan warga Madrasah Dinia Takmiliyah se-Kabupaten Tasikmalaya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera iya ganti. Udah MC. Selamat amat. Mohon berkenan para pengurus FKDT Kabupaten Tasikmalaya yang akan mengambil janji untuk mengambil tempat. Mengundang yang hormat Ketua DPC FKDT Kabupaten Tasikmalaya, mohon berkenan Ketua DPW FKD Provinsi Jawa Barat yang kami hormati Haji Atep Gofar SPD MN untuk mengambil tempat, dan hadirin dimohon untuk berdiri. Dah Pak. Udah. DPC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saudara dan saudari dilanjutkan mengucapkan saya akan menanyakan kepada saudara dan saudari selaku Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah Kabupaten Tasikmalaya masa bakti 2022-2024 tentang kesiapan dan persanggupan. Satu, apakah saudara dan saudari siap dilantik untuk menjadi pengurus Dewan Pengurus Cabang FKDT Kabupaten Tasikmalaya masa bakti 2022-2027? Karena masih belum kompak, saya ulangi untuk dijawab. Untuk jawab dengan penuh semangat dan keikhlasan. Karena ini tempat ada di Bapak dan Ibu kemajuan Madrasah Dinia di Kabupaten. Satu, apakah saudara dan saudari siap dilantik untuk menjadi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah Kabupaten Tasikmalaya masa bakti 2022-2024?
terlebih dulu? Dua. Apakah saudara dan saudari bersedia untuk melaksanakan tugas yang telah diamanatkan oleh organisasi? Tiga. Apakah saudara dan saudari selaku Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Bekasi siap bekerja sama dan menjalankan amanah sesuai dengan ADART? Setelahnya, saudara dan saudari bersangkutan dilantik sebagai Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Tasikmalaya masa bakti 2022-2027. Siap. Saudara dan saudari untuk mengikuti apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Wabil dina Wabi Muhammad nabiyya wa rasulah. Saya berjanji satu, akan menjunjung tinggi harkat dan martabat DPC KDT Kabupaten Tasikmalaya. Dua, taat dan patuh pada ADART DPC senantiasa mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat, akan menjalankan amanah dan bekerja baik-baiknya penuh dengan keikhlasan dan tanggung jawab untuk kepentingan umat dan madrasah diniyah. Terima kasih telah menjalankan janji. Dengan ini kami Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jasa pemohon bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad 14 Syawal 1440 Hijriah bertepatan dengan 15 Mei 2022 Masehi, saya Ketua DPW KDT Provinsi Jawa Barat mengukuhkan saudara dan saudari sebagai Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Tasikmalaya masa bakti 2022-2027. Saya yakin dan percaya saudara dan saudari mampu mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan berkahi kita semuanya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara pelantikan. Berita acara pelantikan hari Mohon berkenan Bupati Taif diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk dapat menyaksikan.
FKDT Provinsi Jawa Barat kepada Ketua DPC FKDT Kabupaten Tasikmalaya. Prosesi selesai, dipersilakan untuk kembali ke sekolah dan hadirin disilakan duduk kembali. Baik, saya ucapkan selamat datang Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam acara pelantikan, pembinaan dan pemeriksaan ujian akhir bersama. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, masih semangat Bapak Ibu? Baik, kita mencoba untuk membakar lagi kesemangat dengan yel-yel. Siap Bu? Ketika saya menyampaikan kata dunia, mesti harapan kita adalah jaya, ya. Ketika saya sampaikan dunia, ketika saya sampaikan FKDT, tentu insya Allah barokah. Siap Bu? Kita coba. Bapak siap Pak Bupati? Kasih buka sulit. Baik, baik, tepuk tangan bagi kita semua. Baik, pada saat ini ya, dari masa ke masa semakin terasa perkembangannya. Terlebih di Kabupaten Tasikmalaya, perkembangannya tersebut sangatlah nyata. Maka untuk itu, marilah kita simak bersama sambutan dari Ketua DPC FKDT Kabupaten Tasikmalaya yang kami hormati, Dr. Haji Suryana MSI, disilahkan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat ketua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan Pondok Pesantren Cipasung. Yang saya hormati Bupati Tasikmalaya yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Kabupaten Tasikmalaya Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zain MPD. Yang saya hormati, saya banggakan Kasubdit Dinian Kamilian Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Dr. Randa Haja Siti Sakyah MPD beserta kawan dari Jakarta. Yang saya hormati, saya banggakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Soleh dan beliau akan ini karena di kampung halamannya beliau memiliki dinia dan juga sebagai bagian daripada pengelola pada saat ini. Yang saya hormati dan saya banggakan pula Ketua DPRD Kabupaten. Terima kasih Pak Ketua atas kehadirannya.
Yang saya hormati Bapak Dandim 12 Tasikmalaya yang mewakili. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kapolres Tasikmalaya atau yang mewakili, yang dalam ini diwakili oleh Pak Dimas. Ini beliau ini salah seorang pejabat Polres yang paling dekat dengan kita. Alhamdulillah. Para kiai, guru diniyah juga kalah sama beliau. Kalau mau subuhan kita mau dimakan oleh, jangan undang beliau hari Senin atau Kamis. Jadi mereka beliau ini adalah selalu puasa Senin dan Kamis. Yang saya banggakan pula pengadilan atau kejaksaan, menurut saya Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Terima kasih. Yang kami juga Kepala Pengadilan Agama Kabupaten, yang saya hormati Ketua MUI dan Ormas Islam Agama Kabupaten Tasikmalaya. Jadi konfirmasi Yang Ketua DPP FKDT Republik Indonesia Pak Haji Mutoy. Terima kasih. Penyerahan itu benang. Yang saya hormati DPW FKDT Provinsi Pak Dr. Adas Haji Arif. Yang saya hormati, mohon maaf saya lupa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oleh Kepala Sesi PD Pontren. Tapi saya doakan hanya mungkin doanya rasanya akan kurang terkabulnya. Beliau mewakili Pak Kepala Kemenang, tapi sayang untuk menjadi Kepala Kemenang beliau hanya 5 bulan lagi. Main kamera 2. Oh, yang saya hormati juga Bapak Kepala Bidang PD Pontren Kanwil Provinsi Jawa Barat yang mewakilinya oleh Pak Haji Dadan. Terima kasih atas kehadirannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, saya mengkritisi sedikit. Pertama, bahwa YEL FKDT bukan Madrasah Diniyah Jaya, Madrasah Diniyah Barokah. Main itu kamera 2. Jadi kalau Madrasah Diniyah Barokah FKDT akan jaya. Kamera 2, kamera. Jadi kembali sedikit. Oleh karena itu maka Pak Atep Ketua DPW di FKDT ini tidak biasa ada janji untuk FKDT, tapi janji FKDT untuk Madrasah Diniyah. Kalau tadi di kesiapan kita, apakah saudara siap menjalankan tugas sebagai organisasi? Maka di FKDT Kabupaten Tasikmalaya, apakah siap saudara-saudara membela Madrasah Diniyah? Itu biasanya kita. Jadi kita adalah sebagai abdi-abdi diniyah, abdi-abdi agama yang akan memperjuangkan itu, sementara FKDT hanya mengambil barokah dari perjuangan Madrasah Diniyah. Oleh karena itu, dengan tidak maksud untuk mengubah yel-yel tadi, saya akan yel lagi. Kalau saya sebutkan Madrasah Diniyah, insya Allah barokah, gitu ya. Kalau disebutkan baru jaya. Siap? Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah. FKDT. Itu. Komitmen kita itu. Bukan komitmen untuk organisasi, tapi komitmen kita untuk Madrasah Diniyah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya merasa bangga pada hari ini. Kebanggaan kami para pejabat dari tingkat sampai tingkat daerah hadir
pengurus baru. Saya dipilih kembali Ibu Kasubdit oleh kawan-kawan, saya mundurkan diri. Tapi karena memang di Kabupaten Tasikmalaya tidak pernah ada batasan jabatan, tidak ada desa atau bupati begitu, atau DPRD Pak. Kita ini dibatasi dengan kesiapan, kesehatan, dan terpilih kembali dalam usaha. Kemudian dia bisa melaksanakan tugas dan amanah. Baru dia berhenti apabila yang tadi tidak terpenuhi. Tetapi pada akhirnya memang ada juga yang memang baru 1 periode sudah diganti. Kalau saya tampil dengan wajah yang seperti dulu, saya sudah 3 periode untuk 4 sekarang. Kenapa demikian Bapak-Bapak sekalian? Karena saya Tinggal di sana ya, pemerintah daerah Iya, Pak Haji kepala desa 2 periode, di situ ada anggaran. Anggaran itu diperebutkan dan semua ingin mengelola anggaran. Tapi kalau di madrasah ini tanpa anggaran. Jadi kalau ada yang mau jadi ketua, bisa alhamdulillah. Itu ide. Kalau ada yang mau jadi FKDT kecamatan, alhamdulillah. Kenapa? Katanya sebelum jadi ketua, ada nggak anggarannya? Kalau nggak ada, ogah. Tapi madrasah ini yang terus memacu diri agar berprestasi, berbenah demi ibadah bersama, insya Allah kita bisa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami selalu mengadakan peningkatan kompetensi guru dengan biaya swadaya. Kita datang ke desa-desa untuk kemudian meningkatkan kompetensi guru. Kita meningkatkan bagaimana kesolehan murid-murid agar murid itu taat kepada agama, taat kepada gurunya, dan juga taat kepada orang tuanya dengan memiliki bekal ilmu dan moralitas yang tinggi. Sebab dengan inilah kita akan sampai keimanannya sesuai dengan Mars FKDT yang alhamdulillah kita punya sendiri. Insya Allah kalau ketua DPP FKDT menyatakan, Kang, gimana kalau mau dibawa ke Jakarta? Sekarang Ibu Kasubdit, kalau mau dibawa ke Jakarta, monggo, jangan ke Jakarta, ke dunia pun FKDT akan memberikannya. Bahkan Ibu Kasubdit, sumbangan dari Kabupaten Tasikmalaya kepada DPP FKDT antaranya juga lagu Porsadin. Itu Danto Salam. Mana Kang Danto? Kang Danto di belakang. Mat surut. Danto Salam. Kanan Danto Salam. Kemudian batik nasional yang warna hijau itu juga adalah dari Danto Salam dengan kawan-kawan Kabupaten Malaya. Begitu. Kemudian mahal juga diserahkan kepada nasional untuk kemudian menjadi bahan dakwah dan pengembangan pendidikan di Indonesia. Termasuk Porsadin, kata-kata Porsadin yang dilahirkan dari kota ya, dari Pak Ahmad, ketua PPC tadi Pak Ahmad. Kemudian kita besarkan, kita sosialisasikan sampai ke tingkat nasional oleh FKDT Kabupaten Tasikmalaya. Insya Allah kita akan memberikan pemikiran kepada madrasah untuk kemaslahatan dan keberkahan. Sekarang pada hari ini saya merasa bangga atas kehadiran tadi dan doa yang kami mohonkan agar kami bisa mengembangkan, bisa melayani madrasah ini, bisa mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh agamanya dan komitmen terhadap bangsa. Yang kedua, seperti Pak Bupati, juga kita sekarang sedang mengembangkan kurikulum madrasah ini. Kurikulum Kementerian Agama yang 7 mata pelajaran, yang tentunya guru-guru madrasah ini ada keterbatasan karena waktu juga potensi, sehingga
Ibu Kasudin. Pelajaran Al-Quran kita pecah menjadi 5 bagian. Adalah tafsir, yang kedua BTQ, yang ketiga murotal, tahfidz dan qiraah. Yang kelima adalah imla. Jadi kita kembangkan itu secara terpisah sehingga Al-Quran nanti akan semakin kaya dengan pengetahuan anak-anak. Termasuk kita sekarang ini sedang dan sedang membuat rancangan-rancangan termasuk buku bahan ajarnya adalah pada materi nano. Jadi kecil senang dengan syair Bu Nasruddin, kita sedang dikembangkan. Insya Allah pada semester yang akan datang kita akan launchingkan semuanya itu. Insya Allah. Jadi ada nano atau ada syair, kemudian praktek ibadah diutamakan juga, praktek ibadah. Karena target anak-anak madrasah diniyah itu bukan saja untuk melanjutkan pendidikannya, tetapi dia disiapkan untuk menjadi calon pengganti imam-imam tajwid dan musola-musola. Begitu. Nanti pondok pesantren yang akan menyiapkan menjadi imam-imam masjid agung dan masjid besar. Jadi diniyah akan mengambil porsi di situ. Oleh karena itu maka ketika madrasah diniyah barokah, insya Allah FKDT, karena madrasah diniyah barokah. Kemudian hari ini kami minta nanti setelah acara ini di SMP dan sanawiyah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dengan bahasa yang seperti ini, karena memang saya orang kampung. Begitu dengan bayangan kami juga ada yang mungkin tidak berkenan atas apa yang kami berikan kepada diri dan sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada semua pihak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya telah kita simak bersama sambutan Ketua DPW FK
Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Haji Ahmed Abdul Ghaffar, SPD MM, silakan. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua DPC yang baru masa bakti 2022-2027, semangat yang baru, walaupun mesin kuat, pacu lagi ya. Dunia Wih. Madrasah Dunia FKDT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kasudin Ilmiah dan Agama Republik Indonesia sudah seluruh jajaran semuanya. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang hadir oleh Saleh, yang alhamdulillah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bisa di zoom. Salah satu DPRD Ikan goreng pecah gitu. Pendidikan peduli Bisa tahu nggak cuman kayaknya masih kena setengah. cahaya. Jadi hanya transit. Tapi alhamdulillah mulai tahun ini sudah melebar, yaitu ke Kabupaten Itulah Garut, ketua tuh. Kabupaten Purwakarta, dan Kota Tasikmalaya. Insya Allah 2023 DPW FKDT-nya. Yang saya hormati Provinsi Ketua DPP KDT Pusat yang saat ini diwakili oleh Pak Sekjen Bang Haji Mentoi SPDI MM. Yang saya hormati Kabid PD Ponten Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang saat ini diwakili oleh Pak Kasih Dinia Haji Dadan. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang alhamdulillah saat ini diwakili oleh Pak Sekda. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama kita, alhamdulillah di FKDT Kabupaten Tasik ini sudah ada Laskadinia. Cuman saya harapkan Laskadinia ini bisa menjadi ada tambahan tugas, bukan hanya mengawal pada saat acara, tapi mengawal pada saat ada kunjungan dari pejabat dan internal FKDT atasnya gitu. Jadi ada label khusus gitu. Jadi ada izin khusus gitu. Jadi pengawalan gitu. Semacam ini. Jadi ketika ketua DPC ke daerah itu bisa ada resmi motor yang pakai serinonya gitu. Ini lebih top ya. Gitu. Dan yang paling luar biasa Makassar ini yang baru pertama saya temukan, ada salah satu Kapolsek yang alhamdulillah menjadi ketua FKDT kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Itu. Ini luar biasa di Salopan. Yang saya hormati Badan Tim yang saat ini mungkin diwakili, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Pengadilan Agama atau yang mewakili. Tak lupa kepada orang tua kami, ini menjadi inisiator FKDT di Jawa Barat bahkan di Indonesia, yang alhamdulillah saat ini telah menorehkan beberapa inisiasi untuk membangun FKDT dan menata FKDT di Indonesia, terlebih menjadi role model FKDT di Jawa Barat bahkan di Indonesia, yaitu Pak Haji Suryana selaku Ketua DPC FKDT Kabupaten Tasikmalaya. Tak lupa kepada seluruh jajaran pengurus DPC dan
PAC FKDT se-Kabupaten Tasikmalaya. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan sekaligus pemeriksaan ujian bersama FKDT Kabupaten Tasikmalaya pada kegiatan kali ini senantiasa dalam Salawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yang habibana wa nabiyana Muhammad Para ibu dan bapak, ibu Kasubdin, alhamdulillah Dinia di Madrasah Jawa Barat merupakan salah satu madrasah yang terbesar di Indonesia. Dan dalam jumlah total madrasah di Indonesia hampir sekitar 80.000 lebih. Terbesarnya adalah di Jawa Barat, mengalahkan Jawa Timur, yang mana jumlah madrasah di Jawa Barat ada 28.000. Jumlah gurunya yang tercatat di FKDT di kami adalah ada 134.000 lebih. Yang poligami selaku PNS itu ada 110.000, sisanya adalah non PNS. Ada 124.000 lebih guru madrasah diniyah yang statusnya murni ngajar di madrasah diniyah. Jumlah siswa yang tercatat di Jawa Barat ada 1,8 juta siswa. Ini merupakan sebuah tantangan yang sangat berat bagi kami selaku ketua DPW. Tetapi ketika kami melihat apa yang dibangun oleh kebersamaan, kekuatan, giroh yang dikembuskan kepada para penggerak madrasah diniyah di Kabupaten Tasikmalaya, justru ini menjadi sebuah tantangan bagi kami selaku ketua DPW PKDT Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena di Kabupaten Tasik ini ternyata sudah bisa mempersatukan bukan hanya dari segi sisi giroh madrasah diniyah, tetapi juga bisa membangun sebuah sekretariat yang memang sangat fantastis. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan FKDT Indonesia. Bahkan kemarin ketika pelaksanaan pembukaan Porsadin, ini hampir mungkin termewah, terbagus se-Indonesia di tataran tingkat kabupaten. Maka dengan itu, kalau toh dulu ada wacana takmilia dihilangkan, FKDT Jawa Barat yang akan pertama kali demo ke Indonesia. Tetapi alhamdulillah berkat Ibu Kasubdit, takmilia itu tetap dipertahankan. Kenapa? Saat ini di 27 kabupaten kota, alhamdulillah yang sudah memiliki Perda, Pergub, dan Perwal ada 22 kabupaten kota yang sudah ditetapkan anggaran dari pemerintah daerah, kabupaten kota, dan pemerintah kota itu ada sekitar 23. Berarti sisanya tinggal 4 kabupaten kota yang belum menganggarkan untuk madrasah diniyah, yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta. Tasik alhamdulillah sudah lolos masuk di dalamnya. Gitu. Nah, Kabupaten Bandung Barat termasuk saat ini adalah Kabupaten Bandung. Padahal dulu Kabupaten Bandung sudah teranggarkan dalam kurun waktu 10 tahun adalah 10 miliar, tapi saat ini itu robah karena ya biasa. Tetapi saat ini alhamdulillah kemarin yang terbaru yang kita perjuangkan terus menerus dengan komunikasi dengan wali kota, yaitu kota Cirebon. Alhamdulillah per guru sudah teranggarkan 350.000 per bulan. Mudah-mudahan bisa disusul oleh Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ketika kemarin dibanding-banding Pak Haji Yusuf, guru diniyah di Kabupaten Subang ada 3.500. Ternyata guru diniyah di Kabupaten Tasikmalaya berapa Pak Haji Yusuf? 19.000, tapi anggaranna sarua jeung di Kabupaten Tasik alokasi dari Pemda.
Mudah-mudahan Ketua DPR dan Pak Sekda bisa lebih memperhatikan dan menambah porsi untuk madrasah diniyah, terlebih didukung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena saat ini pemerintah ini punya hutang ke diniyah. Kalau toh oleh guru-guru diniyah tidak dibekali pendidikan agama yang kuat, tidak dididik di madrasah diniyah setelah pulang sekolah, kalau hanya mengandalkan pada pelajaran PAI yang ada di sekolah formal hanya 3 jam pelajaran per minggu, maka apakah bisa enggak siswa-siswa sekolah SD atau masa depan bangsa ini akan bisa lebih menguatkan terhadap NKRI? Inilah jasa madrasah diniyah yang harus betul-betul diperhitungkan, yang harus betul-betul diperhatikan oleh semua kalangan. Maka dengan itu semuanya punya hutang dan harus betul-betul memperhatikan madrasah diniyah. Betul nggak? Karena itu saya berharap bahwa kekuatan FKDT ini terus kita gongkan, kita kuatkan. Saya yakin insya Allah akan lebih menuju kepada madrasah diniyah lebih barokah, FKDT lebih jaya. Selanjutnya Ibu Kasubdit, kadang saya berpikir karena dari FKDT Tasik mewakili Jawa Barat ke nasional, dari mulai tadi yang sudah disampaikan, alhamdulillah saat ini FKDT Provinsi Jawa Barat juga akan memberikan kenang-kenangan atau misalkan memberikan yang akan dipakai se-Indonesia, yaitu menggagas membuat tarjamah kitab Safinah dengan logat Arab Pegon yang akan dipakai belajar bulog di madrasah diniyah khususnya di seluruh Jawa Barat. Bahasa Indonesia ya, terjemah bahasa Indonesia tapi menggunakan Arab Pegon, mungkin itu. Dan insya Allah mudah-mudahan pada semester ini akan bisa direalisasikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada seluruh pengurus DPC FKDT Kabupaten Tasikmalaya masa bakti 2022-2027 yang telah dilantik dan disahkan, dikukuhkan saat ini. Mudah-mudahan FKDT Kabupaten Tasikmalaya terus menerus berinovasi, berkarya untuk FKDT bisa lebih jaya, bukan hanya di Kabupaten Tasik, jaya di Jawa Barat, jaya di Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Yang kami hormati Haji Harun Harusin MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Yang terhormat Kasubdit Pendidikan Tingkat Mulia pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, selamat datang di Tasikmalaya ini. Yang terhormat Bupati Tasikmalaya, alhamdulillah dihadiri Pak Sekda. Yang terhormat Forum Forkopimda, alhamdulillah hadir Polres, Kejaksaan, dan juga Pengadilan Agama. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, terima kasih Kang Oleh. Alhamdulillah guru diniyah sebanyak 19.000 orang, baik Ades terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang premi iurannya dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat atas anggaran yang disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Tapi ada curhatan oleh untuk periode Januari dan Juni BPJS belum bisa mencairkan atas klaim 3 orang guru diniyah yang wafat.
karena belum dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Tadinya kesempatan yang baik untuk disampaikan. Jadi ada 3 orang guru madrasah diniyah yang wafat. Siap. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD, yang terhormat DPP FKDT yang diwakili oleh Pak Sekjen, yang terhormat Ketua DPW FKDT, alhamdulillah hadir, telah melantik sahabat saya. Jadi tadinya saya tidak akan berpidato Pak Sekda, tapi karena doa Ketua FKDT jadi saya harus membalasnya. Beliau mengabdi sekian puluh tahun di Kementerian Agama, tapi tidak sampai jadi kepala kantor, Pak. Dan sekarang memiliki area pengabdian yang lebih luas di forum komunikasi dunia takmiliyah. Ucapkan selamat Pak Ketua FKDT. Bapak Ibu pengurus terlatih, mending sinematikeun. hari ini izin Allah saya bisa menyampaikan sambutan atas nama Kepala Kantor. Pak Kepala Kantor memiliki tugas sosial yang lain juga yang tidak bisa diwakilkan. Kemudian Pak Kasubag, itu level kedua, alhamdulillah hadir keberhalangan untuk menyampaikan sambutan, tetapi hadir bersama kita karena beliau menjadi salah satu pejabat terlantik di FKDT Kabupaten Tasikmalaya. Ada sedikit curhat Pak Ketua DPW. Kemarin program bersama Kementerian Agama, Polri dan PBNU terkait dengan capaian sasaran vaksin, Pak Hasan. Saya mencari-cari orang yang berseragam diniyah takmiliyah sebagai sasaran vaksin, memang jadi agak susah Pak. Karena rekan-rekan pengurus FKDT ini tidak mencari penghidupan di FKDT atau di madrasah diniyah, tapi rekan-rekan ini mencari kehidupan pribadinya di dunia yang lain, tapi mengabdi di madrasah diniyah. Jadi ketika dipanggil untuk vaksin, datangnya pakai seragam ASN, jadi tidak pakai seragam FKDT. Bayangkan Pak Kasubag itu adalah pengurus FKDT. Jadi ketika divaksin mengatasnamakan ASN-nya sebagai Kasubag, tidak mengatasnamakan FKDT. Jadi itu gambaran betapa para pejuang diniyah ini adalah dari semua lini. Di sini ada hadir Ketua DKM Masjid Agung Kabupaten Tasikmalaya, juga pengurus FKDT. Jadi semua yang hadir, kami dari Kementerian Agama menyampaikan apresiasi karena pengabdian yang luar biasa, tidak mencari penghidupan di dunia diniyah takmiliyah, tapi menghidup-hidupkan diniyah takmiliyah. Kalau saya sebutkan madrasah diniyah takmiliyah, madrasah diniyah, jawabannya apa Pak? Insya Allah barokah. FKDT, Haji Suryana, Arokah barokah. Jadi mudah-mudahan ini menjadi balasan yang setimpal bagi Ketua DPC FKDT Kabupaten Tasikmalaya. Kami sampaikan data ini Pak Ketua DPW, Pak Sekda, betapa beratnya ya menjadi Ketua FKDT di Kabupaten Tasikmalaya. Jumlah FKDT tercatat di EMIS 4.010 lembaga, 4.010 lembaga Pak DPRD, dengan jumlah gurunya yang bisa mempengaruhi masyarakat itu ada 19.700 orang. Ini berapa kursi kalau di DPRD ya? Jadi Pak Sekda mohon maaf, ini penting bagi kita bagaimana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah bisa membaca secara lebih cermat
hal-hal yang sangat berpengaruh khususnya di dunia pendidikan keagamaan Islam. Kita memiliki jumlah lembaganya saja 4.010, gurunya 19.000, dan hampir di semua kampung itu ada madrasah diniyah takmiliyah. Ini juga agar menjadi bahan pertimbangan kebijakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Mudah-mudahan ke depan kita semua khususnya di Kabupaten Tasikmalaya bisa secara bersama-sama menghidup-hidupkan pendidikan keagamaan Islam yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada yang sudah dilantik. Mudah-mudahan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya hingga Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Tasikmalaya itu bisa lebih bergairah lagi dalam melaksanakan pendidikan keagamaan Islam. Kelebihan kekurangan saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah kita simak bersama sambutan dan arahan Bupati Tasikmalaya yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berhormat Dr. Kiai Haji Muhammad Zain, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Kang Haji Oleh, yang saya rasa senantiasa hadir ya. Terima kasih. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, nanti saya sekaligus melaporkan Pak. Terima kasih. Yang saya hormati yang mewakili unsur Forum Forkopimda Plus ya, karena ada Pengadilan Agama, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Kasubdit Diniyah Kementerian Agama, Dirjen Pendis ya, Dirjen Pendis Kemenag RI. Terima kasih Ibu, hari ini hari Ahad Bu, luar biasa ya, datang dari Jakarta hari Ahad hadir. Ini sebuah anugerah bagi Kabupaten Tasikmalaya. Yang saya hormati yang mewakili Kanwil Kemenag, terima kasih Pak. Yang saya hormati Pak Kasih, yang saya rasa ini sudah Kemenag ya. Izin Pak. Barokallah. Terima kasih. Ini sebuah, ini Pak Haji Oleh yang tahunya ya. Yang saya hormati, saya banggakan dari DPP yang dari oleh Pak Sekjen ya, terima kasih. Pak Ketua DPW yang tadi sudah melantik, insya Allah Pak saya jawab Kabupaten Tasik, jangan sampai tidak ada peningkatan. Yang saya hormati Pak Ketua DPC, yang saya rasa ini anugerah bagi Tasikmalaya, ada pejuang FKDT yang tidak pernah surut perjuangannya, Pak Haji Suryana. Sekaligus saya tak salam takdim karena beliau adalah guru saya. Mudah-mudahan keberkahan usia beliau bisa terus membimbing FKDT Tasikmalaya dengan utuh, dan perjuangan kita tetap menjadi bagian yang bukan hanya berupaya untuk dimensi bumi, tapi dimensi langit.
Karena hari ini dengan segala tantangan kehidupan, banyak hal yang susah diukur. Covid awal-awal 2020 kita akan merasa selesai Desember 2020. Tapi nyatanya sampai 22 ini masih kita dibayang-bayangi. Untuk itu, saya atas nama pribadi dan pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan seluruh guru madrasah diniyah yang sudah mengabdikan segala potensinya untuk bangsa ini, khususnya Kabupaten Tasikmalaya. Betul, tidak terbayang tanpa kehadiran madrasah diniyah seperti apa akhlak anak-anak kita. Yang sekarang dengan eksis madrasah diniyah saja kita masih dihadapkan berbagai persoalan. Terima kasih. Dan tentunya kami ucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang baru saja dikukuhkan kembali. Saya rasa Pak Ketua DPC ini menjadi bagian dari perjuangan kita. Adapun hal yang saya rasa bukan menjadi tujuan kita, tapi kita pun tentunya ingin bersama-sama dengan harapan, walaupun terus terang APBD Kabupaten Tasik sejak Covid ini itu bukan kurang lagi gitu. Tapi insya Allah untuk KDT di 2021 hanya 3 miliar sekian, dan 22 5,5. Jadi bukan turun Pak Ketua DPRD, saya sampaikan tidak turun. Walaupun 5 miliar itu sebetulnya kami ditunggu oleh 5 SKPD untuk mengalokasikan 500 juta saja per SKPD. Kami sangat sulit hari ini. Tapi arahan pimpinan Pak Bupati tidak boleh berkurang, minimal bertambah walaupun tidak signifikan. Alhamdulillah. Namun mohon maaf, bukan tidak bisa dicairkan. Ya, tadi ada sedikit yang bertanya kapan dicairkannya. Karena kita ada Perbuk nomor 7 tahun 2022 bahwa Kabupaten Tasikmalaya ingin mendongkrak pemulihan ekonomi, sehingga setiap hibah minimal 25 juta itu harus mengalokasikan minimal 25% untuk pengembangan ekonomi di lingkup komunitasnya masing-masing, termasuk di FKDT. Jadi di FKDT izin Pak Ketua, dari 5,5 berarti ada 1 miliar 100 juta minimal yang harus menjadi program pemulihan ekonomi, jadi modal usaha. Bukan untuk siapa-siapa, tentunya untuk para guru yang betul-betul aktif secara utuh dan dipandang itu yang paling membutuhkan, karena akan bergilir. Kami sudah meluncing di DMI 1 miliar, berarti ada 200 orang DMI yang akan menerima minimal 5 juta. Kami juga sudah meluncing di forum pondok pesantren, sama, karena minimalnya 5 juta. Dan ini Pak Ketua yang akan dan sedang kami proses, karena kemarin menyimpan menu di SIPD-nya belum sesuai. Jadi maaf, bukan kami tidak ingin segera melaksanakan seperti di forum pondok pesantren, di DMI, di LPTQ, tapi kalau kami cairkan tanpa sesuai dengan SIPD, nanti ketika pemeriksaan BPK harus dikembalikan. Siapa yang akan bertanggung jawab?
Masa iya kita harus menarik kembali yang sudah diberikan? Tidak juga. Ya, insya Allah Pak Ketua, ini Pak Ketua DPR, itu akan kami urut. Maka mohon Pak Ketua DPC FKDT yang 220 itu harus lengkap by name, by address-nya, karena nanti akan kami masukkan ke sebuah aplikasi supaya tidak tumpang tindih. Jangan sampai di DM dapat, di forum Pondok Pesantren dapat, di LPTQ dapat, jadi 3. Itu tidak boleh. Jadi hal ini harus kita pahami secara utuh. Karena kalau kita tidak melakukan itu, mohon maaf, ini sekali lagi laporan ke Pak Ketua DPRD, mau apa yang didorong untuk memulihkan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya? Padahal Kabupaten Tasikmalaya IPM-nya paling bawah Pak Haji Oleh, paling bawah di Jawa Barat. Yang paling menonjol kekurangannya adalah ekonomi. Kalau pendidikan, kesehatan tidak terlalu. Kalau ekonomi memang kita di bawah. Kita 27 dari 27 kabupaten kota tentang kemampuan ekonomi masyarakat. Maka dengan 5 juta, mohon maaf ini saya sedikit teknis, ingin ini menjadi bekal. Jangan sampai, maaf, ada rekan kita suaminya sedang ngajar di madrasah tapi istrinya bercengkrama dengan Bang Emo. Bukan mustahil, kami sudah mendata di satu kecamatan yang terdata oleh penyuluh, itu belum semua, sudah lebih dari 3.000 orang yang seperti itu. Bahkan maaf, yang dapat PKH saja ini Pak Haji Oleh, saya tidak malu karena ini republik kita, ini daerah kita, yang dapat PKH saja tidak sedikit kartu PKH-nya dipegang oleh Kosita. Padahal yang dapat PKH di Kabupaten Tasik itu tidak kurang dari 105.000 KPM. 105.000 KPM. Yang dapat BPNT kemarin termasuk yang dapat bantuan minyak goreng 300 per orang ada 222.000 KPM. Kalau dibandingkan dengan penduduk Kota Banjar, masih lebih banyak yang dapat KPM, dapat BLT di Kabupaten Tasik daripada penduduk Kota Banjar. Tapi kondisinya seperti ini. Maka ini mohon perhatian Pak Ketua dan seluruh jajaran. Nanti ini yang walaupun 5 juta ingin mendongkrak, ya. Dan kami pun sebetulnya sudah menyiapkan lanjutannya dari bantuan itu. Walaupun Pak Ketua ini sekaligus biar laporan kita bahwa untuk dana bergulir ternyata tidak mudah. Kemarin kami di evaluasi BPK tidak direkomendasikan juga karena asetnya agak sulit untuk dipertanggungjawabkan. Jadi inilah beberapa hal ya Pak, Bu, kami insya Allah jadi tidak berkurang dari 2021 bahkan bertambah, namun ada keharusan untuk bantuan modal. Nah itu bersifat pribadi, tidak kelompok. Karena usaha kelompok hasil evaluasi tidak menunjukkan sesuatu yang menggembirakan. Kalau berkelompok, usaha berkelompok itu, ini pribadi Pak Ketua. Jadi satu orang 5 juta minimal, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Dengan harapan itu menjadi modal. Dan ke depan insya Allah banyak ibu-ibu yang disulitkan dengan Kosipa karena hanya pinjam 500.000 kan. Sudah jadi 1 juta, sudah jadi 1,5. Jangankan mengembalikan pokoknya, tambahannya pun tidak terpenuhi. Untuk itu ini menjadi harapan kita untuk perbaikan ke depan, karena Kabupaten Tasikmalaya di sisi kemampuan ekonomi masih perlu terus kita perjuangkan.
Inilah beberapa catatan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala upaya dan dedikasi dengan mengawal anak-anak kita. Walaupun kita sering ketibanan. Saya contohkan satu orang yang sebetulnya bukan dari Tasikmalaya, asalnya dari kota besar. Tidak baik kalau saya sebutkan dari mana, tapi karena orang tuanya bercerai, dititipkanlah di Kabupaten Tasikmalaya karena ada pamannya di Tasikmalaya. Namun mohon maaf, anak usia kelas 5 SD, perempuan yang harus senantiasa terjaga, itu sudah kecanduan seks. Kalau kita tidak betul-betul bisa memperhatikan seutuhnya, mau bagaimana? Karena yang merusak itu tidak harus banyak, satu orang saja bisa mencerai. Dan dengan anak perempuan itu korbannya sudah ada beberapa, anak SD kelas 6, anak SMP, beberapa orang yang malah melakukannya itu. Untuk itu mari kita bersama-sama, tentunya bahu-membahu. Kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperjuangkan kehidupan. Apalagi 2 tahun kita lebih banyak daringnya daripada luringnya dan seterusnya. Ini ada satu kondisi yang berat untuk kita, tapi dengan segala kesungguhan insya Allah kita bismillah untuk melakukan yang terbaik. Namun tentunya ini tidak bisa hanya oleh kelompok per kelompok, tidak hanya bisa oleh orang per orang, tapi seperti inilah dengan FKDT insya Allah menjadi berkah ya, Madrasah Diniyah menjadi berkah dan FKDT-nya jaya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati kita. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wala minkum wallahu muwaffiq ila thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Sekda. Kita akan coba lagi yang tadi sudah dilakukan. Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah. FKDT. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Baik hadirin yang berbahagia, sebagai closing ceremony, marilah kita ikuti bersama persembahan lagu-lagu oleh kelompok paduan suara guru-guru Madrasah Diniyah Takmiliyah juara Porsadin ke-8 tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Siapa dia? Yaitu guru-guru dari Kecamatan Sukarame. Untuk itu mohon hadirin untuk berdiri dan kita akan ikut larut bersama dengan judul ciptaan Dr. Haji Suryana MSI, yaitu Rindu Ilahi.
meskipun ribuan orang yang ingin menghancurkan kami, menghancurkan dunia kami, demi Allah tidak akan ada seorang pun yang mampu menghentikan langkah-langkah perjuangan kami tanpa seizin-Mu. Ya Allah, Allahu Akbar.